Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi di Mutiara Investment Club. Jadi hari ini, Minggu malam Senin tanggal 16 Januari 2022, saya ingin sedikit berbagi tips gitu ya. Biasanya kan belakangan terakhir-terakhir itu saya hanya berbagi stock pick. Nah, hari ini saya ingin berbagi tips bagaimana caranya memaksimalkan cuan dengan cara yang relatif sederhana dengan channeling saja, gitu ya. Sebelum kita mulai, barangkali, saya ingin mengingatkan teman-teman untuk memastikan, bahwa teman-teman sudah subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan, pemberitahuan tentang konten-konten terbaru dari Mutiara Investment Club. Jadi, tips yang ingin saya sampaikan adalah memaksimalkan cuan dengan, channeling. Jadi sebagai contoh kasus karena, apa namanya, eee, supaya mengena sekali di teman-teman, tentu saya akan menggunakan contoh kasus emiten-emiten yang pernah kita jadikan sebagai bahan trading. Jadi kalau teman-teman atau Bapak Ibu ingat bahwa kalau misalnya stylenya MIC atau style saya adalah ketika swing, maka yang dilakukan adalah ketika 25% saya akan BEP-kan, ketika dapat 25% saya akan BEP-kan, lalu kemudian sisanya di-hold, let the profit run sampai dengan apa namanya, trennya patah. Sebagai contoh misalnya, saya pertama kali call saham ini, TIRT, ya. Saya pertama kali call TIRT itu di harga 78 sampai 81 gitu ya. Nah, kalau kita misalnya dalam, mode swing, jadi pertimbangannya kan ini berarti kita menggunakan channel dan ini nurut sekali dengan channel, jadi belum pernah keluar, ini hanya overshoot sedikit gitu ya. Apa namanya, ketika misalnya let's say kita punya di 80 deh, 80 kalau 25% kan berarti 105 ya. Jadi kena berapa kali ini di 105 sudah, berarti di sini misalnya di, 8 harga 80 lah gampangnya, misalnya kita punya 1000 lot, misalnya 1000 lot di, harga 80, maka kita akan jualan di 105, 750 lot. Nah, begitu 105 ini kita jualan 750 lot, maka sisanya adalah 250 lot semuanya, cuan ya. Jadi 250 lot, saham kita di TERT adalah semuanya cuan. Sehingga, eee, yang 25% kemudian kita pertahankan. Kenapa kok nggak semuanya? Ya, gini, kalau semuanya tentu kita, sering tiap hari beberapa kali akan merasa konyol. Karena apa? Misalnya ini naik, terus kemudian ARB 2 kali, kemudian deg-degan, nggak bisa tidur, macam-macam, ya, padahal dia naik lagi. Nah, supaya menjaga menjaga kesehatan mental, maka saran saya adalah, ketika cuan 25% silahkan di-BEP-kan, sementara 25% sisanya di-hold. Toh itu saham gratisan berarti kan, gitu. Itu kalau gaya saya. Memang, eee, kalau misalnya di-hold semua sejak dari sini sampai nanti nggak tahu misalnya sampai 100, berapa, misalnya sampai 150 memang sih keren, bagger gitu ya. Tapi, akan berasa apa namanya, akan berasa sayang gitu ya, karena kita juga tidak tahu masa depan. Menurut saya yang paling wise adalah 25% di TP, di balik modal, kemudian sisa 25% sisanya adalah, ketika naik 25% TP artinya jualan 75% jumlah lot, kemudian 25% sisanya adalah di-hold. Oke, sampai sini oke ya? Ini hanya satu gaya saja, nanti kalau mau diperdebatkan bebas. Lalu yang kedua adalah, setelah sisanya di-hold, tipsnya adalah boleh ketika sudah hafal gerakannya, misalnya ya, hafal gerakannya, jadi kemungkinan ini besok Senin, ya, Senin kemungkinan ARB misalnya,
atau misalnya sampai di 121 memantul, boleh ditambah lotnya. Nah, nanti hari Selasa ketika naik hold lagi. Itu boleh, itu boleh. Nah, tapi itu kan bukan apa namanya, bukan perhitungan waktu yang sedang kita bicarakan, tapi bagaimana caranya mempertahankan atau menjaga supaya cuan kita maksimal yang 20 yang 250 lot sisanya itu. Gitu ya. Kapan kita harus exit? Ketika trennya patah. Kapan trennya patah? Kalau boleh keluar ketika middle middle channel-nya ini, ya middle channel-nya ini di-break ke bawah, berarti sudah kemungkinan sudah patah trennya. Mari kita masuk ke contoh kedua. Waktu itu kita beli Tanca. Ini juga contoh yang sangat ekstrim bahkan. Jadi ketika itu saya bikin channelnya hanya satu, jadi belinya di 1000. Target saya waktu itu nggak muluk-muluk, memang 1200, dan kalau teman-teman ingat, silakan dicek, masih ada jejaknya di MIC Pro maupun di yang MIC biasa. Saya juga sempat share bahwa 1200 TP-nya, kemudian sisanya hold, ya, sisanya hold, dan kemudian tembus ke atas. Nah, memang ini sempat break high, ya, break high. Jadi channelnya bahkan saya 2 kali lipat gandakan gitu ya. Kemudian apa namanya, masih sekarang beroperasi di sini. Bayangkan kalau misalnya kita punya apa namanya, waktu itu kita beli 200 lot di sini, berarti 20 juta misalnya. Kemudian kita BEP-kan di 1250, ya. 1250 ini kan ada minor resist, kemudian sisanya di hold. Itu sangat lumayan. Nah, memang kalau saham-saham kayak gini kemungkinan memang bisa di hold sampai, maksudnya ketika hari pertama naik, hari kedua masih mungkin di hold. Tapi menurut saya akan bijak. Kenapa kok beda perlakuannya dengan TIR? Karena memang kelakuannya beda, ya. Jadi kalau menurut riwayatnya, kalau dia naik 1, 2, 3 serial, serial, serial gitu ya. Yang ini juga mungkin akan serial. Nah, ketika ada candle merah ini, mungkin bisa di BEP-kan, gitu ya. Mungkin bisa di BEP-kan. Tapi pada intinya adalah sepanjang channelnya belum di break, maka menurut saya masih layak untuk di hold, gitu. Jadi ini adalah teknik sederhana untuk memaksimalkan cuan ketika kita sudah mempunyai posisi yang tepat, gitu ya. Ketika kita mempunyai posisi yang tepat, saya kira itu yang bisa kita apa namanya, diskusikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini hanya untuk merefresh. Jadi sebenarnya kalau teman-teman yang ngikutin MIC sejak lama sebenarnya tahu tentang bagaimana cara hold dalam mode swing. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.